hukum, kamu dimatikan lagi. Tsumma yumitukum, kamu dimatikan lagi. Tsumma yuhyikum, kata Allah Subhanahu wa taala. Setelah kamu dimatikan, kamu dihidupkan lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, tsumma ilaina turja'un. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan, kematian pertama adalah kita tidak ada. Kehidupan pertama kita ada di dunia. Kematian kedua adalah kita meninggal dunia, dan kehidupan kedua adalah kehidupan yang kekal, yaitu kita berada di akhirat nanti, entah surga atau neraka. Para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awal mula temanya adalah kehidupan setelah mati. Maka saya mulai dari yaitu sebuah kematian. Jadi ada ada perbedaan yang jelas dan sangat nampak pada saat seseorang itu meninggal dunia. Yang pertama kita bicarakan adalah meninggalnya orang-orang yang beriman. Kemudian setelah itu kita akan berbicara tentang apa yang dilakukan oleh orang-orang beriman pada saat setelah meninggal dunia. Kalau kita bicara kehidupan setelah mati, itu sangat panjang. Setelah meninggal kita masuk alam barzakh, alam kubur dan seterusnya. Kemudian kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat sangkakala yang kedua. Kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Kemudian kita ikut dalam acara itu yang namanya acara Yaumul Hisab, Yaumul Mizan dan seterusnya. Kemudian kita masuk ke dalam sebuah lorong yang gelap yang sangat panjang. Kemudian kita bertemu ke Telaga Kausar, telaganya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita berada di depan pintu-pintu surga, yang mana di depan pintu surga tersebut banyak orang-orang yang terdolimi meminta tanggung jawab kepada orang yang mendolimi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ pula banyak orang-orang yang merugi, kata Nabi Muhammad. Barulah kemudian kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bicara yang pertama adalah tentang wafatnya orang yang beriman, pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad SAW pada saat bercerita kepada para sahabat Mu'adz bin Jabal dan yang lain sebagainya, "Idza hadirul mu'min atatul malaikatur rahmah bi hariratin bayda fa yaqulun ukhruji radiyatan mardiyah anki ila rauhillah." Kata Nabi Muhammad SAW, pada saat seorang mukmin itu, seorang yang beriman itu meninggal dunia atau sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 70.000 malaikat, yaitu adalah malaikat pemberi rahmat. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat itu? Banyak. 70.000 malaikat diperintahkan hanya untuk mengiringi ruh. Untuk mengiringi ruh yang dimiliki oleh orang-orang beriman ini, diiringi menuju langit Allah Subhanahu wa taala. Pada saat malaikat Israel berada di atas kepala orang-orang yang beriman, orang-orang yang sakaratul maut, kemudian dicabut nyawa tersebut oleh malaikat Israel, dengan mengatakan para malaikat, "Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Kata para malaikat 70.000 yang mengawal ruh orang mukmin tadi, ruh orang yang beriman tadi, mengatakan, "Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah." Apa kata malaikat? "Irji'i, kembalilah, ila rabbika radiyatan mardiyah, kepada Tuhanmu dengan sebaik-baik keadaan. Fadkhuli fi ibadi, fadkhuli jannati." Masuklah engkau wahai jiwa orang-orang yang beriman, masuklah engkau wahai orang-orang yang beriman ke dalam golongan-golongan hambaku. Fadkhuli jannati, maka kemudian masuklah engkau ke dalam surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Pada jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat orang-orang yang beriman ini dicabut ruhnya, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat
Qaf ayat yang ke-22. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ dengan mengatakan, telah aku singkapkan tabir-tabir yang menghalangi mata-mata manusia. Telah aku singkapkan tabir-tabir yang telah menghalangi penglihatan-penglihatan manusia. Maka pada waktu itu telah aku tajamkan penglihatan-penglihatan manusia. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tidak heran kalau kita sering mendengar ceramah-ceramah tentang sakaratul mautnya orang-orang yang beriman. Sakratulnya yaitu lembut, mudah, tidak seperti orang-orang kafir. Mudah, gampang, cepat, seperti itu. Itu memang adalah keutamaan orang-orang yang beriman. Kalau di dalam surat Qaf tadi ayat yang ke-22 dijelaskan bahwasanya orang yang sakaratul maut diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pandangan matanya disingkap. Hal yang menutup matanya pada saat di dunia disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala, disingkirkan. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa taala melihatkan, wahai itu yang beriman, wahai jiwa-jiwa yang beriman, wahai jiwa-jiwa yang sering beribadah kepada Allah, inilah tempatmu. Kalau orang beriman, tempatnya adalah surga. Di situ ada sebuah tempat yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah gerbang yang di depan gerbang tersebut ada namanya. Makanya orang yang beriman pada saat sakaratul maut melihat, wah, ini adalah tempatmu. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Maka kembalilah wahai orang-orang yang beriman, wahai jiwa-jiwa orang yang beriman, maka mudah akhirnya dicabut oleh malaikat Israel. Dicabut mulai dingin tubuhnya hingga keluar semuanya. Kemudian 70.000 malaikat tadi menutup tubuh atau ruh kita dengan sebuah kain, yaitu kain sutra yang baunya sangat-sangat harum. Dan akhirnya meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia inilah perjalanan yang sangat panjang kita telah dimulai. Setelah ditutup ruh kita dengan kain sutra dan parfum atau minyak wangi yang sangat harum, kemudian 70.000 malaikat tadi membawa menuju ke langit. Langit pertama dijaga oleh para malaikat yang mengatakan, wahai para malaikat, apa yang kamu bawa itu? Siapa yang kamu bawa? Kenapa baunya kok sampai harum? Kemudian para malaikat 70.000 tadi mengatakan, wahai malaikat penjaga langit yang pertama, ini adalah fulan bin fulan. Ini adalah hamba-hamba Allah yang sering beribadah. Ini adalah hamba Allah yang bertakwa. Maka kemudian para penjaga langit pertama mengatakan, wahai para malaikat, kalian tidak bisa melewati langit pertama ini. Di stop sama malaikat penjaga langit pertama. Stop, kalian tidak boleh lewat kecuali saya atau kami para malaikat penjaga langit pertama ini dapat atau diperbolehkan untuk menyolati hamba-hamba Allah tadi. Akhirnya para 70.000 para malaikat yang ini tadi dan para malaikat penjaga langit yang pertama tadi menyolati hamba-hamba Allah yang beriman tadi. Begitu terus sampai ke langit yang ketujuh. Langit kedua disolati oleh para malaikat penjaga langit kedua. Langit ketiga disolati oleh para malaikat penjaga langit ketiga dan seterusnya. Sampai di langit ketujuh kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kembalikanlah dia ke dunia dan lakukanlah sesuai dengan apa yang harus dilakukan. Jadi setelah ruh orang-orang beriman sampai ke langit ketujuh, kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk membawanya kembali ke dunia. Dibawa oleh malaikat kembali ke dunia. Maka dari itu para jamaah, jasad atau mayit orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sesegera mungkin dikuburkan. Setelah masuk dalam alam kubur, kemudian
ruh tadi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam jasadnya, tapi para jamaah di situ adalah sudah masuk ke dalam alam barzakh. Yang mana alam barzakh ini adalah artinya suatu tembok yang sangat besar, yang sangat kokoh dan maha agung. Tidak ada yang dapat menembusnya apapun itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang ke-23 ayat yang ke-100. Dan di belakang mereka ada alam barzakh, dinding, sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi setelah manusia itu meninggal, kemudian masuk ke dalam alam kubur, maka disitulah sudah masuk ke dalam alam barzakh. Apa saja yang dilakukan kita, apa saja yang dilakukan roh kita pada saat kita masuk ke dalam alam barzakh? Setelah para pengantar mayit keluar dari kuburan, maka disitulah akan ada dua malaikat, yaitu malaikat Allah sing biasanya menanyai munkar nakir. Ya, disitulah ada malaikat munkar dan nakir. Kemudian para malaikat itu salah satu mereka malaikat munkar awalnya dengan wajah yang keras, tubuh yang besar, datang dari belakang, dari depan. Kalau dari depan berarti kita terlentang, berarti dari kaki. Mau mendekat malaikat munkar. Kemudian kaki kita tiba-tiba bersuara, "Wahai malaikat, jangan sekali-kali kamu mendekat dari kaki ini. Karena kaki ini adalah kaki yang sering dibuat untuk beribadah kepada Allah, sering dibuat untuk menuju hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Malaikat munkar menyingkir akhirnya, nggak jadi lewat kaki, ganti lewat kiri. Kemudian tangan kiri tiba-tiba berkata, "Wahai malaikat munkar, jangan sekali-kali kamu mendekat dari sebelah kiriku. Karena tubuh ini sering digunakan untuk mencari ilmu-ilmu Allah, sering digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Menyingkir malaikat munkar, ganti lewat sebelah kanan. Akhirnya tubuh juga mengatakan, "Wahai malaikat munkar, jangan sekali-kali kamu mendekatiku dari sebelah kanan. Karena sekali lagi aku sampaikan, tubuh ini adalah tubuh orang-orang yang beriman, orang yang selalu mengerjakan amalan-amalan yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya." Dan akhirnya yang terakhir malaikat munkar datang dari arah kepala dan mengatakan, tubuhnya juga mengatakan, "Wahai malaikat munkar, jangan sekali-kali kamu mendekati tubuh ini, karena tubuh ini adalah milik hamba Allah yang beriman, yang selalu mengkaji, yang selalu merindukan Al-Quran dan seterusnya." Maka pergilah malaikat munkar. Dan kemudian malaikat lain yang mendatangi dan yang bertanya, "Man Rabbuk?" Siapakah Tuhanmu? Kemudian siapakah nabimu? Dan apakah kitabmu? Kalau orang yang berada di alam barzakh ini dapat menjawab tiga hal ini, maka kehidupannya di dalam kubur akan aman untuk sementara. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa tadi tubuh pada saat didatangi oleh malaikat ini berkata seperti itu? Itu adalah syafaat yang diberikan oleh Al-Quran atau sedekah pada saat kita di dunia. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kalau kita sering membaca Al-Quran, maka itu adalah salah satu syafaat yang dibawa Al-Quran untuk kita. Untuk sedekah, asya mujunnah was-sadaqatu tudhibul khati'ah kama tudhibu ma'unat, kata Nabi Muhammad SAW. Puasa itu adalah perisai, sedekah itu adalah penghalang dari api neraka. Sebagaimana air menyiram atau memadamkan api. Nah, maka dari itu pada zaman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai luput dari kita untuk membaca Al-Quran dan bersedekah. Karena dua hal ini adalah dua hal yang dapat membela diri kita pada saat kita ditanyai oleh para malaikat munkar nakir di alam kubur nanti. Lanjut. Setelah menanyai tiga hal tadi, maka malaikat berkata, "Wahai hamba-hamba Allah yang beriman, tengoklah sebelah kirimu."
Tengoklah kita nanti di sebelah kiri. Di situ Allah Subhanahu wa taala gambarkan tempat kita. Sebuah tempat kecil, di gerbangnya ada nama Fulan bin Fulan, yaitu adalah tempat siksaan api neraka. Kemudian si mayit berkata, wahai para malaikat, tempat apakah itu? Kemudian para malaikat berkata, wahai Fulan bin Fulan, ini adalah tempatmu, yaitu neraka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi neraka itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kamu adalah orang-orang yang beriman. Lega kemudian. Si mayit lega. Luh tadi lega karena neraka Allah Subhanahu wa taala telah dijauhkan darinya. Telah digulung karena dia adalah orang-orang yang beriman. Hilang kemudian. Gambaran neraka tersebut hilang di sebelah kiri. Kemudian para malaikat berkata, wahai hamba-hamba Allah yang beriman, tengoklah sebelah kananmu. Ditengok sama roh yang beriman tadi, tengok sebelah kanan. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala tayangkan seberapa indahnya surga-surga yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana surga tersebut sudah ada gerbang, yang mana gerbang tersebut sudah tertera dengan nama kita masing-masing. Fulan bin Fulan, maka akan masuk ke dalam gerbang sini. Fulan bin Fulan, maka akan masuk ke dalam surga ini. Maka sangat bahagialah ruh orang-orang yang beriman tadi. Wahai orang-orang beriman, ini adalah tempatmu. Ini adalah tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat-tempat hasil dari Allah Subhanahu wa taala telah menepati janjinya kepadamu. Nah, jadi orang-orang beriman itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surganya. Maka pada saat kita meninggal dunia, setelah kita ditanyai 3 hal tadi, maka kita akan diperlihatkan tempat kita ada di mana. Nah, setelah kita diperlihatkan, kemudian barulah kita menuju, yaitu yang namanya masuk ke dalam al-a'la illiyin, yaitu adalah tempat orang-orang beriman berkumpul. Berkumpul untuk apa? Berkumpul untuk menunggu hari kiamat tiba. Kalau orang-orang beriman menunggu di al-a'la illiyin, tapi kalau orang-orang yang kafir akan menunggu, yaitu adalah di asfala safilin atau neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tidak heran Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat lain yang mengatakan, kalau kamu beriman dengan keturunan-keturunanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan keturunan-keturunan itu juga, asal kita sama-sama beriman. Jadi nenek buyut kita kalau dulu beriman, maka Allah akan jadikan satu di tempat, yaitu yang namanya al-a'la illiyin. Semua orang yang beriman di situ dikumpulkan menjadi satu. Maka ada salah satu ustaz yang berceramah, seandainya nanti ada orang yang sudah meninggal terlebih dahulu, kemudian tetangganya menyusul, dan orang yang mati terlebih dahulu itu berkata kepada tetangganya, wahai fulan, bagaimanakah kabar keluargamu? Kemudian tetangga tadi mengatakan, loh, anakmu sudah meninggal terlebih dahulu daripadaku. Kemudian orang yang meninggal paling lama tadi mengatakan, loh, kok saya tidak melihat di mana anak-anakku? Berarti kalau di situ tidak ada di al-a'la illiyin, itu tidak ada. Berarti pilihan kedua adalah ada di asfala safilin. Di al-a'la illiyin itu kita semuanya paham, kita semuanya ingat. Di dunia itu kita ninggal siapa saja, ingat semuanya di al-a'la illiyin. Jadi kalau ada keluarga kita ke sana, maka kita akan berjumpa, kenal, oh ini siapa, ini siapa, ini siapa, ini siapa, kenal semuanya. Makanya kalau sudah di sana kemudian mencari keluarganya dan tidak ada di al-a'la illiyin, maka pilihan kedua berarti keluarga tersebut ada di asfala safilin, yaitu ada di neraka Allah. Di dalam al-a'la illiyin ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang sedih. Semuanya berbahagia. Walaupun mendengar kabar yang buruk, anak-anak yang masuk ke dalam asfala safilin, maka tetap seorang ibu atau orang tua tersebut akan merasakan
senang, bahagia, senda gurau. Tidak ada kesedihan di dalam situ. Mereka hanya mengatakan itulah karena apa yang telah mereka buat. Dulu telah aku ingatkan agar begini. Akan tetapi mereka tetap saja berbuat begitu, maka itu adalah azab yang pantas untuk diberikan kepadanya. Hanya berkata seperti itu. Maka tidak ada yang namanya sedih, tidak ada yang namanya memikirkan sesuatu apapun. Di sana hanya bahagia, senda gurau dan tertawa. Semuanya disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ruang tunggu untuk menunggu, yaitu yang namanya kiamat. Jadi sebelum kiamat, saat ini orang-orang yang beriman telah meninggal terlebih dahulu daripada kita. Mereka orang-orang yang beriman berarti nunggu di ruang tunggu yang namanya al-a'la ilaihi. Kalau orang kafir nunggunya di asfal safil sampai hari kiamat. Makanya tak heran suatu hadis Nabi mengatakan orang-orang yang beriman yang menunggu di al-a'la ilaihi ini sering berdoa. Berdoanya apa? Yaitu adalah berdoa agar kiamat segera didekatkan atau dilakukan. Untuk apa? Karena mereka sudah tidak sabar masuk ke dalam surga. Al-a'la ilaihi ini adalah taman surga, masih taman, bukan surga. Jadi mereka melihat surga, makanya mereka mengatakan dan berdoa kepada Allah agar kiamat itu segera disegerakan, agar segera dilaksanakan, sehingga yang di taman surga nanti bisa masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut. Setelah kita menunggu, setelah ruh orang beriman tadi menunggu di al-ilin, maka Allah Subhanahu wa taala meniup sangka, memerintahkan para malaikatnya untuk meniup sangkakala. Sangkakala pertama untuk apa, Bu? Menimbulkan. Tidak. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Sangkakala pertama adalah untuk hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha dan seterusnya. Hari di mana semuanya akan mati. Kullu man 'alaiha fan, semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan meninggal. Semua akan mati seluruhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.